Kejadian ini sendiri terjadi di Kabupaten Malang. Seorang wanita bernama Linawati berusia 29 tahun, seorang istri dan punya suami bernama Danilan. Punya dua anak dari pernikahannya, keduanya tinggal di Kabupaten Malang. Di kalangan tetangga ini, keluarga ini pun dikenal sebagai keluarga yang baik, bahkan Lina selalu diperlakukan baik oleh sang suami. Suami Lina yang tak pernah menuntut apa-apa dari Lina menyerahkan semua kehidupan keluarga kepada Lina. Dirinya hanya bertugas bekerja, namun memang keluarga mereka didengar tak ada pernah cekcok, tak ada masalah. Rumah tangganya baik-baik saja di awal, namun semua berubah usai Lina berhubungan perselingkuhan dengan tetangganya sendiri. Rumah selingkuhannya tak jauh dari rumah Lina, hanya 100 meter. Seorang lelaki bujang bernama Sukarni berusia 26 tahun yang ternyata dirinya baru pulang merantau dari kota lain. Tiba-tiba saja mereka dekat, dari hanya saling senyum, saling sapa, keduanya bertukaran nomor telepon dan bercakap-cakap bahkan komunikasi tiap hari. Hubungan mereka pun disembunyikan, tak ada yang tahu dan sang suami pun tak tahu. Suami dari Lina, Danilan sendiri pergi pagi pulang malam untuk kehidupan keluarganya. Karena suami dari Lina pun dikenal sebagai orang yang kerja keras dan selalu bertanggung jawab untuk keluarganya. Ternyata antara Lina dengan Sukarni sendiri ada hubungan di belakang sang suami. Beberapa kali bahkan mereka kerap melakukan hubungan suami istri. Merasa saling cinta satu sama lain hingga akhirnya mereka pun mengambil jalan pintas. Dengan kabur lari mereka meninggalkan keluarga masing-masing dan pindah ke Batam. Bahkan permasalahan ini pun membuat geger para tetangga. Sang suami yang tak tahu apa-apa, begitu juga tetangga tak pernah ada yang mengira. Lina kabur dengan lelaki lain yang tetangganya sendiri meninggalkan suami dan kedua anaknya. Suami Lina meneruskan kehidupannya kerja dan fokus mengurus anak. Sementara Lina dengan Sukarni kumpul kebo hingga akhirnya menghasilkan satu orang anak. Setelah akhirnya Lina 4 tahun tinggal bersama Sukarni, ternyata Lina pun baru mengetahui kalau Sukarni itu kasar dan juga bahkan melakukan KDRT kepada Lina. Bersama dalam satu tempat selama 4 tahun dan dikaruniai seorang anak, kerap cekcok di antara keduanya hingga akhirnya Lina pun memutuskan akan kembali ke Kabupaten Malang ke rumah keluarganya. Lina meninggalkan keluarganya demi Sukarni, namun setelah menjalani 4 tahun bersama Sukarni, Lina baru menyesali dan menyadari yang benar-benar mencintai dirinya adalah sang suami. Bahkan sang suami tak pernah kasar kepada Lina. Lina saat itu pulang ke Malang ke rumah orang tuanya, bukan ke rumah suami Lina. Saat itu pun bahkan Lina mengaku kepada orang tuanya putus dengan Sukarni dan benar-benar ingin fokus hidup di Malang demi ketenangan. Suami Lina mendengar Lina pulang pun akhirnya menjemput Lina di rumah orang tuanya. Memaafkan semua kesalahan Lina, menerima anak Lina dengan Sukarni dengan catatan kembali ke rumah dan rujuk menjaga anak-anak. Lina pun akhirnya yang sudah minta maaf kepada sang suami, kembali rujuk dengan sang suami pulang ke rumah demi anak-anak. Meski keluarga dari Lina sempat memperingatkan Lina untuk berpikir dulu karena apapun yang terjadi berimbas kepada keduanya. Namun Lina nampaknya yakin akan rujuk kepada sang suami. Baru 1 minggu rujuk dengan sang suami, Lina pun nampaknya mendapatkan pesan inbox dari sosial media. Ternyata itu adalah Sukarni yang mengancam Lina akan menghabisi Lina dan seluruh keluarganya karena sakit hati. Mendengar Lina nampaknya sudah rujuk dengan suami dan kembali ke keluarganya. Tak mau peduli dengan kata-kata Sukarni dan tak yakin kalau Sukarni akan melakukan tindakan itu, Lina pun tak peduli. Namun ternyata 10 hari kemudian para tetangga di rumah Lina dikagetkan dengan teriakan Dewi, anak dari Lina. Saat itu Dewi pun histeris dan teriak minta tolong. Para warga berdatangan ke rumah Lina namun tak bisa masuk karena ternyata Sukarni keluar dengan membawa senjata tajam. Saat itulah para tetangga merasa takut, para tetangga hanya bisa memeluk Dewi. Sukarni sendiri kabur dengan membawa senjata tajam ke hutan. Dari sana pihak tetangga langsung berdatangan ke rumah Lina dan menemukan Lina sudah tak bernyawa dengan tragis. Kedua anak Lina diamankan para tetangga dan diberikan kepada keluarga Lina. Lina sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara suami Lina yang bekerja pulang ke rumah karena ditelepon tetangga. Dan anak pertama Lina pun sedang di luar kota saat itu. Usai dilakukan otopsi, jasad Lina pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Pihak yang berwajib langsung melakukan pengajaran kepada Sukarni. Bahkan saat itu pihak yang berwajib pun menggunakan K9. Selama dalam pengajaran, Sukarni pun sempat ketahuan oleh pihak yang berwajib. Sempat tidur namun dirinya berhasil meloloskan diri lagi. Hingga akhirnya pengajaran terus terjadi 40 hari kemudian. Tiba-tiba seorang anak yang pulang sekolah namun lewat hutan menemukan seseorang yang bundir gantung.
Menemukan seseorang yang tergantung dan akhirnya dirinya berteriak histeris meminta tolong para warga. Warga pun akhirnya melaporkan ke pihak yang berwajib. Ternyata orang yang bunuh diri gantungan tersebut adalah Sukarni yang memang kabur ke hutan tersebut. Pihak yang berwajib membawa Sukarni untuk diotopsi dan dikembalikan keluarga untuk dilakukan pemakaman. Dari kasus ini nampaknya tak ada yang bisa dibawa ke jalur hukum.